Halo teman-teman, kembali lagi bersama gua Yudia di Gibahin Bola channel YouTube. Pada kesempatan ini gua akan membahas sedikit tentang pemain tim Indonesia kita yaitu Beto Gonçalves. Mungkin penggemar sepak bola Indonesia sudah tidak asing lagi dengan nama Beto Gonçalves ini ya. Beto Gonçalves ini adalah pemain dari Brazil yang dinaturalisasi oleh Indonesia pada tahun 2017 dan penampilan perdana dia di Asian Games 2018 itu sangat luar biasa. Beto Gonçalves menunjukkan performa yang luar biasa dan menjadi predator yang menakutkan bagi lawan-lawan timnas Indonesia di Asian Games kemarin 2018 yang diadakan di Jakarta. Jadi ditanamkan dengan Lili Pali, sangat cocok sekali, sangat luar biasa. Waktu itu pada zamannya pelatih Luis Milla memasang Beto Gonçalves ini tidak cuma-cuma, tidak sia-sia teman-teman. Jadi Beto Gonçalves ini menjadi salah satu momok menakutkan bagi lawan yang kita punyai di timnas Indonesia pada zamannya Luis Milla. Nah, yang kita ketahui Beto Gonçalves sekarang ini sudah hampir menginjak kepala 4 teman-teman. Jadi sudah masa-masa akhir pensiun Beto Gonçalves mengawali karir di Persipura Kita ketahui sendiri Persipura itu adalah klub yang sangat luar biasa, yang sangat menakutkan bagi tim-tim yang ada di Liga 1 karena bibit-bibit pemain timnas Indonesia ada di Persipura pada waktu itu Contohnya seperti Boas Salosa, Otis Salosa. Banyak pemain-pemain dari Persipura yang menjadi andalan di timnas Indonesia pada zaman itu teman-teman. Jadi Beto Gonçalves banyak membantu Persipura menjuarai Liga 1 Indonesia pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Jadi itulah menjadi suatu penghargaan tersendiri untuk Beto Gonçalves karena dia dinaturalisasi karena dilihat kehebatan dia menjadi seorang predator menakutkan bagi lawan di posisi striker. Dan Beto Gonçalves ini adalah pemain naturalisasi lewat jalur karena dia sudah lama di Indonesia 5 tahun. Jadi peraturan dari PSSI untuk menaturalisasi masuk bagi Beto Gonçalves pada waktu itu. Jadi Beto Gonçalves sudah 5 tahun di Indonesia. Jadi waktu itu manajemen PSSI melihat performa dari Beto Gonçalves sangat luar biasa, maka dari itu PSSI mengajukan naturalisasi Beto Gonçalves itu. Jadi sampai sekarang pun Beto Gonçalves masih aktif Klubnya dia sekarang yaitu di PSBS Biak yang secara mengejutkan lolos ke divisi 1 Liga Indonesia teman-teman dengan menjadi juara kemarin di Liga 2 Itu adalah berkat andil juga dari Beto Gonçalves. Nah, berhubung Beto Gonçalves ini sudah menginjak kepala 4 di masa-masa akhir pensiun kita sebagai pencinta sepak bola Indonesia dan juga mungkin manajemen timnas Indonesia bisa memanggil Beto Gonçalves ini di Piala AFF ataupun di kejuaraan lainnya, entah itu di FIFA Matchday. Tetapi untuk di Piala babak ketiga kemungkinan besar tidak akan dipanggil karena mungkin faktor usia. Tapi di partai lainnya kita bisa memanggil dari Beto Gonçalves ini sehubungan karena Beto Gonçalves ini sudah mau pensiun di kepala 4. Apa salahnya kita menghargai perjuangan dia, menghargai kerja keras dia di timnas Indonesia sendiri, karena dia sudah mengabdi pada Indonesia sudah hampir 5 tahun lebih dan menjadi bagian dari timnas Indonesia yang membantu timnas Indonesia waktu itu lolos dari fase grup di Asian Games. Kita kalah lawan Uni Emirat Arab dengan perpanjangan waktu. Jadi itulah yang menjadi alasan kenapa Beto Gonçalves hendaknya dipanggil memperkuat timnas Indonesia di Piala AFF atau di FIFA Matchday mendatang, karena
untuk menghargai pemain ini ya, menghargai Beto Gonçalves ini karena sudah berdedikasi tinggi untuk timnas Indonesia, teman-teman. Nah, berkaca dengan hal ini ya, di pemain luar negeri pun seperti itu juga, teman-teman. Banyak pemain luar negeri yang pensiun di timnas tetapi masih bermain di liga ya, walaupun usianya sudah tidak muda lagi, hampir ada yang kepala 4 ya, karena dedikasi mereka yang dilihat ya. Dan mungkin fans dan juga pecinta sepak bola di negara tersebut juga mengidolakan pemain tersebut ya. Jadi manajemen pun dari pemerintah pun wajib untuk memanggil dia, walaupun pemain tersebut ataupun Beto Gonçalves pun bermain hanya beberapa menit saja, tetapi itu menjadi suatu penghargaan tersendiri bagi Beto Gonçalves ya, agar dia tuh mengakhiri masa pensiunnya dengan sangat momen-momen bersejarahnya mereka, Beto Gonçalves ini ya. Dan Beto Gonçalves ini dihargai oleh PSSI dari timnas Indonesia kita sendiri ya. Dan ini mungkin menjadi suatu bisa dibilang saran dan untuk pertandingan mendatang ya di AFF ataupun di FIFA Matchday untuk memanggil Beto Gonçalves ini, karena menghargai dedikasi dari Beto Gonçalves. Tapi yang kita lihat, Beto Gonçalves walaupun umur sudah hampir kepala 4, permainannya juga masih sangat luar biasa ya, masih sangat superior, masih sangat predator, walaupun pergerakannya sudah tidak seganas ya di tahun-tahun sebelumnya, tetapi performa dia masih sangat bisa diperhitungkan ya. Dan kita bisa lihat masih layak lah untuk dipanggil ke timnas Indonesia walaupun masih sudah berkepala 4 ya. Mungkin itu menjadi momen terakhir dari Beto Gonçalves ya sebelum masa pensiun dia ya, karena kita lihat ya, kalau kita melihat dari Beto Gonçalves ya, walaupun usianya muda, tapi kalau dia bisa membantu timnas Indonesia menjadi berprestasi ya di masa karirnya dia, apa salahnya ya untuk dipanggil ya. Jadi kita tidak usah memandang fisik ataupun memandang usia, karena ini hanya menghargai dedikasi pemain-pemain yang sudah lama berkecimpung di dunia sepak bola, terutama di timnas ya. Menghargai nasionalismenya dia ya. Itulah yang harusnya kita tanamkan, dan mungkin PSSI dan pelatih nanti menanamkan seperti itu. Jadi kita menghargai ya, dan tidak harus bermain dengan full, karena juga mereka mungkin melihat usianya sudah tidak muda lagi, tetapi bermain semenit, 2 menit ataupun 5 menit pun sangat berharga bagi pemain tersebut, apalagi bagi Beto ya, karena itulah ya menjadi momen terakhir di masa pensiunnya dia ya. Apalagi pensiun di timnas Indonesia itu sangat luar biasa, sangat bersejarah sekali ya teman-teman. Nah, itulah kenapa Beto Gonçalves ya disarankan untuk bisa dipanggil ke Piala AFF ataupun ke FIFA Matchday, pertandingan lain ya, di luar babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Karena kita melihat etos kerjanya dia, nasionalismenya dia, dan juga dedikasinya dia selama ini kepada timnas Indonesia. Ya, mudah-mudahan PSSI dan juga Sinteyong melihat dari Beto Gonçalves ini ya sebagai suatu legend timnas Indonesia, walaupun hanya bermain beberapa tahun, tetapi kualitasnya sudah bisa dibuktikan ya, menjadi predator dan bisa menjadi pengalaman tersendiri untuk juniornya ya, yang berposisi sebagai striker, bahwa kita mempunyai striker ganas ya pada zamannya itu, yaitu Beto Gonçalves. Baik teman-teman, sekian dulu ya konten dari saya. Jangan lupa di subscribe, di like, komen, dan channel ini agar bisa berkembang dan bisa memberikan informasi terbaru tentang dunia sepak bola, terutama timnas Indonesia teman-teman ya. Baik teman-teman, sekian dulu dengan saya Yudi. Salam olahraga.